Perkenalkan, nama saya Brian Wahyu Permana dengan NPM 20541510008. Di sini saya akan memaparkan materi ekowisata dari jurnal Sebatik volume 25 nomor 2 yang berjudul Peranan Organisasi Masyarakat Sadar Wisata (Masata) untuk pengembangan desa wisata di Kalimantan Timur. Untuk pendahuluannya, pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang paling penting yang mempunyai potensi serta peluang yang besar untuk dikembangkan. Perkembangan pariwisata di negara-negara termasuk negara Indonesia diharapkan dapat membantu menyamakan peluang ekonomi serta menghambat penduduk desa untuk bermigrasi ke kota. Perkembangan pariwisata ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di mana pariwisata tersebut dikembangkan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rifhi Sidik dan dalam buku pengantar pemerintahan desa tahun 2018, desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang rendah dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Sedangkan menurut Erbintaro, desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di daerah dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lain. Dan selanjutnya pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Suatu kawasan akan dikatakan menjadi desa wisata yaitu harus memperhatikan beberapa faktor-faktor, terutama faktor kelangkaan. Faktor ini adalah sifat dari atraksi wisata yang tidak bias dijumpai atau langka di tempat lain. Yang kedua, faktor kealamiahan yang dimana sifat atraksi wisata belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia. Lalu faktor keunikan yakni sifat atraksi wisata yang memiliki unggulan komparatif dibandingkan objek wisata lain. Lalu ada kelompok sadar wisata memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan desa wisata. Salah satu syarat untuk mengembangkan desa wisata adalah terbentuknya kelompok sadar wisata atau lebih dikenal dengan istilah Pokdarwis. Pembentukan Pokdarwis yang baik jika terbentuk muncul dalam kesadaran masyarakat sendiri berdasarkan pedoman kelompok sadar wisata yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Untuk metodenya dari peranan organisasi Masata adalah peran sebuah organisasi, namun demikian peran seorang pemimpin dalam organisasi Masata juga menjadi sangat penting. Berperan atau tidaknya sebuah organisasi ini tergantung siapa yang memimpin organisasi tersebut. Lalu dari organisasi, pengadaan sumber daya manusia yang berprestasi, inovatif, dan mau bertumbuh adalah salah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan dari organisasi atau perusahaan di tengah zaman milenial ini. Meskipun pada kenyataannya itu tidaklah mudah. Untuk bisa menjadi seorang pengurus dan anggota harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan terpenuhi kebutuhan pertumbuhannya atau grow needs-nya. Organisasi dapat mendukung kebutuhan bertumbuh karyawan dengan memberikan kesempatan pada pengurus atau anggota organisasi untuk selalu mengembangkan diri waktu ke waktu. Kehadiran organisasi Masata itu membantu kelompok sadar wisata dalam meningkatkan sumber daya manusia, yakni baik pengurus atau dari anggotanya sendiri. Lalu dari para pengurus organisasi Masata yang memiliki latar belakang yang berbeda juga harus diberi pembekalan agar para pengurus
organisasi Masata ini dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka juga memiliki visi misi yang sama, ya, ini sama-sama ingin membangun organisasi Masata. Dari zona ini, pendekatan yang dilakukan itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, ya, atau suatu cara yang digunakan untuk memahami sifat-sifat dari suatu fenomena objek yang diteliti sehingga dapat diketahui dan analis pokok permasalahan yang muncul dan diambil alternatif pemecahannya. Dari penelitian ini juga kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan yang mendukung sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, yakni ingin mengetahui peranan dari sebuah organisasi masyarakat sadar wisata atau Masata. Yang menjadi informan kuncinya adalah Dewan Pimpinan Pusat Masata, yakni Bapak Panca S. Sarunga, Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Timur Bu Sri Agustina, serta Dewan Pimpinan Cabang Masata di Kalimantan Timur. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kalimantan Timur, yakni Pak Alimin. Dari tujuan penelitian ini, tujuannya untuk mengetahui peranan organisasi masyarakat sadar wisata dalam upaya mengembangkan potensi wisata di Kalimantan Timur. Dan sebagai bahan penguatnya juga, penelitian ini mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Masata, yang dimana ADART ini sebagai bahan utama untuk memahami dengan jelas peran, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi Masata. Jadi organisasi Masata sendiri itu adalah perkumpulan masyarakat yang peduli akan pariwisata Indonesia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam anggota perkumpulan, dan mendukung kehidupan ekonomi khususnya untuk kegiatan pariwisataan, serta menunjang pembangunan pariwisata Indonesia. Organisasi Masata memiliki visi, yakni menjadi organisasi pelaku, pemerhati, dan pecinta pariwisata Indonesia yang berkompeten dalam mendukung pariwisata keberlanjutan di Indonesia. Dan sedangkan misinya sendiri yang ingin dijalankan adalah memberi kontribusi nyata untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Memajukan pariwisata berbasis masyarakat dalam meningkatkan harkat martabat dan ekonomi, khususnya daerah tujuan di tingkat provinsi, kabupaten, dan ibu kota. Membangun desa kawasan dan destinasi wisata dalam peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Dan tujuan dan fungsi dari organisasi Masata adalah terwujudnya profesionalisme anggota yang disiplin, berdedikasi, dan memiliki loyalitas tinggi, menuju kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan pariwisata nasional, status dan bentuk organisasi. Untuk status yang pertama itu, organisasi ini adalah organisasi yang bersifat pemberdayaan masyarakat pariwisata. Lalu yang kedua, organisasi ini berbentuk kesatuan yang memiliki cabang-cabang di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pembinaan dan kegiatan organisasi pertama, membina ketaatan anggota terhadap peraturan perundang-undangan dan organisasi. Yang kedua, membina anggota dalam hal keterampilan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya anggota, terutama dalam hal kepemimpinan dan keterampilan di bidang pariwisataan. Dan yang keempat, melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang kelancaran program organisasi. DPD Masata Kalimantan Timur dilantik pada tanggal 30 Januari tahun 2021 kemarin. Saat pelantikan DPD Kalimantan Timur dihadiri oleh Ketua Umum DPD Pusat Masata, yaitu Bapak Panca R. Sarungu, sekaligus melantik DPD dan DPC Masata Indonesia. Pelantikan DPD dan DPC Indonesia ini diselenggarakan secara hybrid atau menggunakan secara offline dan online, yang dimana kegiatan offline ini diadakan di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan DPD Masata Kalimantan Timur ini merupakan sebuah organisasi baru. Namun demikian harapan dari berbagai pihak yang sangat tinggi dengan kehadiran Masata ini. Dari program kerja DPD
Kalimantan Timur adalah melanjutkan program DPP Masata, yakni melaksanakan pembinaan terhadap desa wisata dan pendampingan untuk usaha kecil menengah atau KM atau usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Dari DPC Masata sendiri Kalimantan Timur yang sudah terbentuk adalah DPC Masata Samarinda. Ketua DPC Masata Samarinda sendiri adalah Effendi Almari. Dengan kehadiran DPC Masata Kalimantan Timur ini diharapkan dapat membantu pemerintah secara khusus Dinas Pariwisata dalam usaha mengembangkan desa wisata. Selain itu, ada juga masyarakat desa yang terlibat, yakni pendamping sumber daya manusia SDM. Ada dari pendampingan yang dilakukan adalah mempersiapkan SDM bagian depan, yakni masyarakat untuk terlibat langsung dengan tamu yang akan datang. Pelatihan yang dilakukan dengan materi tentang Sabta Pesona, sadar wisata, pelayanan prima, kesehatan dan keselamatan kerja, pelayanan homestay bagi pengelola homestay. Untuk peranan organisasi DPD Masata Kaltim ini sendiri dalam misinya, DPD Masata Kalimantan Timur melaksanakan program DPP Masata yang bekerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni pendampingan desa wisata. Pendampingan desa wisata yang dilakukan oleh DPD Masata Kalimantan Timur dan bekerjasama dengan DPC Masata Kalimantan Timur. Pendampingan yang pertama adalah desa-desa yang ditunjuk oleh Kementerian Parekraf. Untuk Kalimantan Timur ada 4 desa yang masuk dalam kategori. Yang pertama Desa Tani Aman yang ada di Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan yang desa yang sudah maju adalah Desa Palya di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu Desa Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penjam Pasir Utara. Dan yang terakhir ada Desa Merayak di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Namun demikian, DPP Masata memberikan keselamatan kepada DPD dan DPC memilih salah satu desa sebagai desa wisata dengan gaya Masata sendiri. Pendampingan yang dilakukan oleh Masata ini harus memberi arahan dari DPP Masata dari kelompok percepatan desa wisata yang dihadiri oleh Bapak Kasab Swabawa, yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah potensi, yaitu sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, namun kemampuan tersebut tersingkap dan belum diaktifkan. Pendataan awal ketika melakukan survei potensi desa wisata sebagai desa wisata dengan data yang semua potensi yang ada di desa tersebut, mulai dari alam, seni tari, seni suara, seni ukir, produk olahan dari masyarakat desa tersebut. Lalu hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah peluang, yang dimana setelah dilakukan pendataan potensi tersebut, kita mencari tahu langkah selanjutnya untuk menentukan apa aja yang menjadi peluang usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan di desa wisata tersebut sehingga menjadi penghasilan pemasukan bagi desa tersebut. Jadi dari masyarakat sadar wisata dan kelompok sadar wisata melakukan pendataan peluang apa saja yang bisa menjadi peluang usaha yang diyakini hasil olahan produk lokal maupun adanya tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah aspek produk desa wisata. Adapun dari aspek desa wisata yang dinilai sebagai berikut. Yang pertama ada autentik atau keaslian dari produk desa wisata ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena akan menjadi branding sekaligus ciri khas yang bisa digunakan dalam promosi desa wisata ini. Lalu ada lokal tradisi atau tradisi lokal, yang dimana tidak hanya aspek keautentikan saja yang menjadi penilaian. Aspek produk desa wisata yang lainnya adalah aspek lokal tradisi yang bisa mendukung nilai dari hal penting yang nomor 3 tadi. Lalu ada attitude and values aspek,
yang merupakan aspek dari sikap dan nilai yang disebut juga sebagai attitude and values. Lalu ada conservation and carrying capacity, atau baik dari segi penduduk desa yang mungkin akan bertambah pembangunan, berkurangnya lahan dan lain-lain. Lalu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Lalu hal penting lainnya yang keempat adalah profit atau labanya. Dari semua pelayanan yang sudah dilakukan, selanjutnya untuk memperhatikan jika desa wisata tersebut dilakukan pengolahan oleh kelompok sadar wisata kerjasama dengan BUMDes, maka peranan Pok Darwis dalam pengembangan atraksi wisata dan peranan penting yang diembankan oleh kelompok sadar wisata akan menjadi ringan jika dibantu oleh organisasi masyarakat sadar wisata. Jadi profit akan ada untuk desa wisata jika semua pihak saling bekerja sama, saling membantu dan saling memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan peranan penting yang diembankan oleh kelompok sadar wisata akan menjadi ringan juga jika semua pihaknya akan saling membantu, saling memberi manfaat kepada masyarakat. Kesimpulannya, implikasi pada akhir penelitian ini adalah bahwa peranan organisasi masyarakat sadar wisata atau Masata sangat dibutuhkan oleh kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Lalu kehadiran organisasi Masata sebagai pendukung kegiatan kepariwisataan Kemenparekraf ini sangat diperlukan dan diharapkan dalam upaya meningkatkan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di desa. Dengan demikian untuk memastikan desa tersebut layak untuk disebut desa wisata. Dan pendampingan desa wisata adalah sebuah keharusan di mana untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam upaya mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Dengan adanya kehadiran Masata ini akan sangat berperan dalam upaya membantu masyarakat desa dalam usaha merintis desanya menjadi desa wisata. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi desa wisata ini. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.